Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul di presentasi kali ini. Pertama-tama, saya Malika Nur Agustin sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kali ini yang berjudul Laporan Hasil Analisis Buku Guru dan Buku Siswa. Kelas 3, tema 4, Kewajiban dan Hakku. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Muhammad Ilham Rukmana, Putri Nabila, Afrida Salsabila, Muhammad Fajar Sidik, Siska Dwi Oktaviani, dan Andri Rezuki. Materi pertama yaitu hasil analisis buku guru dan siswa kelas 3, Kewajiban dan Hakku, subtema 1, Kewajiban dan Hakku di rumah, yang akan dijelaskan oleh Afrida Salsabila. Saya persilakan. Format analisis buku guru pembelajaran tematik 3. Yang pertama, judul buku atau tema, kewajiban dan hakku. Tema 4. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Kelas 3, jenjang sekolah dasar. Yang pertama, aspek yang dianalisis kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisis pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran 6 sesuai. Tindak lanjut hasil analisis pada subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, pembelajaran 6 sesuai. Tindak lanjut hasil analisis seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran 6 sesuai. Tindak lanjut hasil analisis seluruh pembahasan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, dan pembelajaran 6 sesuai. Tindak lanjut hasil analisis, konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari yang pertama, pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Hasil analisis pembelajaran 1 sampai 6 sesuai. Lalu tindak lanjut hasil analisis pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 1. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai 6 sesuai. Lalu tindak lanjut hasil analisisnya, informasi mengenai cara penggunaan buku guru sangat lengkap. Yang ketujuh, informasi keterpaduan. Penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Hasil analisisnya dari pembelajaran 1 sampai 6 sesuai. Lalu tindak lanjut hasil analisisnya, setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam tiap pembelajaran. Aspek yang dianalisis. Yang ke-8, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik.
Hasil analisis pembelajaran 1 sesuai, pembelajaran 2 sesuai, pembelajaran 3 sesuai, pembelajaran 4 sesuai, pembelajaran 5 sesuai, pembelajaran 6 sesuai. Tindak hasil analisis, pendekatan saintifik, penerapan berbeda. Yang ke-9, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Hasil analisis pembelajaran 1-6 sesuai. Lalu tindak hasil analisis, terdapat informasi penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Terima kasih kepada Rizka yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya, format analisis buku siswa pada pembelajaran tema 4 akan dijelaskan oleh Apinita Sadalila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada format analisis buku siswa subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Yang pertama, ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Dan hasil analisisnya, buku siswa ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 juga sudah sesuai. Hasil analisisnya, seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Seluruh pembahasan sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Hasil analisisnya, materi yang disampaikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan tema dan subtema. Yang kelima, ada kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak tercantum dalam buku siswa. Yang keenam, ada kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada pada subtema 1. Yang ketujuh, ada keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Materi dari setiap pembelajaran memiliki keterpaduan antara mata pelajaran yang disajikan dalam setiap pembelajarannya. Yang kedelapan, ada penerapan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran, penerapannya berbeda-beda. Yang ke-9, ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Yang terakhir, ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Di setiap akhir pembelajaran, terdapat interaksi orang tua seperti di subtema 1. Contohnya, orang tua bercerita tentang pengalaman masa kecilnya, tentang pakaian yang dimilikinya, atau membiasakan siswa makan makanan yang sehat. Materi selanjutnya, hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Putri Nabila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang format analisis buku guru pembelajaran tematik 3 dari tema 4, subtema 2, kelas 3. Yang pertama,
Aspek yang dianalisisnya ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan, dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Pada subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, seluruh pembahasan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. B. Alokasi waktu, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak. Untuk alokasi waktu tidak ada di buku siswa. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 2. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Informasi mengenai cara penggunaan buku guru sangat lengkap. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam tiap pembelajarannya. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1 sampai 6 penerapannya berbeda-beda. Yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Nabila yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, format analisis buku siswa, pembelajaran tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, kelas 3. Aspek yang dianalisis, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan, buku siswa ini sudah sesuai dengan SKL semuanya. Terus yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti, semuanya seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Kemudian kesesuaian dengan kompetensi dasar, seluruh pembahasan sesuai dengan kompetensi dasar. Kesesuaian materi dengan tema, semuanya materi yang disampaikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan tema dan subtema. Kemudian kecakupan materi ditinjau dari alokasi waktu, hak konsep materi, dan esensial alokasi waktu. Semuanya sudah sesuai. Konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan alokasi waktu, tidak tercantum dalam buku siswa. Kemudian, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 2. Kemudian keterpaduan berbagai konsep kompetensi atau aspek. Semuanya sudah sesuai. Materi dari setiap pembelajaran memiliki keterpaduan antar mata pelajaran yang disajikan dalam setiap pembelajaran. Kemudian penerapan pendekatan saintifik. Semuanya pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1 sampai 6 penerapannya berbeda. Terus penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa semuanya sudah sesuai. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Yang terakhir, kolom interaksi antara guru dan orang tua. Di setiap akhir pembelajaran 1 sampai 6 terdapat interaksi orang tua. Contohnya, orang tua bercerita tentang pengalaman membuat lingkungan sekolah indah dan rapi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar. Kepada Fajar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Saya di sini akan membacakan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 4, kelas 3, tema 4. Yang berjudul Kewajiban dan Hakku. Subtema 3, Kewajiban dan Hakku dalam bertetangga. Format analisis buku guru pembelajaran tematik 3. Judul buku dan tema Kewajiban dan Hakku, tema keempat. Subtema 3, Kewajiban dan Hakku dalam bertetangga, kelas 3, jenjang sekolah dasar. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6 sudah sangat sesuai. Dari semua pembelajaran yang ada pada tema 4, subtema 3 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Secara keseluruhan, pembelajaran sudah sesuai dengan KI atau kompetensi inti. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Keseluruhan materi pada tema 4, subtema 3 sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, ada kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial dan alokasi waktu. Pada pembelajaran pertama hingga pembelajaran ke-6 sudah sangat sesuai. Cakupan materi esensial sudah sesuai. Alokasi waktu pada setiap pembelajaran sangat baik. Tetapi pada buku guru tidak dicantumkan menit pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Pada pembelajaran pertama hingga pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Materi yang diberikan sesuai dengan pola pikir setiap siswa. Dan juga setiap materi telah disesuaikan dengan preferensi siswa sendiri. Yang keenam, ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Informasi tentang strategi penggunaan buku sudah ada, sehingga mempermudah dalam setiap pengerjaan pada setiap babnya. Yang ketujuh, ada informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pada pembelajaran 1 hingga pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Keterpaduan penerapan model tematik sudah terterap pada setiap pembelajaran. Yang kedelapan, ada membuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran pertama sampai ke-6 sudah sesuai. Pada setiap pembelajaran pada tema 4, subtema 3 secara keseluruhan sudah sesuai. Dan telah menerapkan pendekatan saintifik. Yang 9, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Pada pembelajaran pertama hingga pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Penilaian autentik sudah terlaksana pada setiap pembelajaran. Terima kasih kepada Fajar Sekian. dalam menjelaskan materi sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham. Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format analisis buku siswa pembelajaran tematik 3 untuk judul buku itu Kewajiban dan Hakku, tema 4. Subtema 3 yaitu Kewajiban dan Hakku dalam bertetangga, kelas 3. Untuk aspek yang dianalisis, yang pertama itu ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Dari semua pembelajaran yang ada pada tema 4, subtema 4, sudah sesuai dengan SKL. Kemudian poin yang kedua itu ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Setiap kompetensi inti pada semua pembelajaran sudah diterapkan dengan baik. Yang ketiga itu ada kesesuaian dengan kompetensi dasar.
Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Materi dengan setiap pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat itu ada kecukupan materi dengan tema. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Dari keseluruhan subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, semua isi dan materi sesuai dengan tema yang dibawakan. Kemudian yang kelima itu ada kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial, itu pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Materi esensial sudah cukup dan sesuai dengan KD, ditinjau dari alokasi waktu sudah cukup sesuai. Kemudian yang keenam itu ada kedalaman materi pengayaan, ditinjau dari pola pikir keilmuan dan juga karakteristik siswa. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Materi yang dibawa sudah sesuai dengan pola pikir siswa, sehingga materi bisa diikuti dengan baik oleh siswa dan juga sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. Kemudian poin yang ketujuh itu ada keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Pada setiap pembelajaran, keterpaduan antar mata pelajaran sudah sangat baik dan juga sudah sesuai. Kemudian yang ke-8 itu ada penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Penerapan pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran sudah sesuai sebagaimana ditulis di buku seperti Ayo Membaca. Kemudian yang ke-9 itu ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Penilaian autentik pada setiap pembelajaran sudah tersedia. Kemudian yang ke-10 ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Pada pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Secara keseluruhan interaksi guru dan orang tua ada dan terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Ilham yang sudah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya, subtema 4 akan dijelaskan oleh Andri. Pada Andri, saya persilahkan. Yang selanjutnya, format analisis buku guru, pembelajaran tematik 3. Judul buku atau tema, kewajiban dan hakku, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dari kelas 3. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Dari semua pelajaran yang ada, dari pelajaran 1 sampai 6, itu sudah sesuai semua. Sesuai dengan SKL. Terus, aspek yang dianalisis yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Jadi, kompetensi inti ini pada keseluruhannya, pelajaran yang ada pada tema 4 dan subtema 4 sudah sesuai juga. Bagian yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Keseluruhan materi pada tema 4 dan subtema 4 sesuai dengan kompetensi dasar. Sudah sesuai semua. Terus yang bagian keempat, bagian analisis keempat, bagian A, cakupan konsep atau materi esensial. Dan B, alokasi waktu. Jadi yang ini sudah cakupan materi esensialnya sudah sesuai. Alokasi waktu pada setiap pembelajaran sudah sangat baik. Guru menjalankan peran dari awal sampai akhir dengan begitu baik. Namun bila mana manajemen waktu dari tiap kegiatan dicantumkan akan jauh lebih baik. Sekarang bagian 5. Kedalaman materi pengayaan jauh dari ada 2 ya, pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Kedalaman materi pengayaan yang diberikan sudah sesuai dengan pola pikir setiap siswa dan juga setiap materi yang diajukan.
telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Bagian yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Informasi tentang strategi penggunaan buku sudah ada sehingga mempermudah dalam setiap pengerjaan pada setiap babnya. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Keterpaduan penerapan model tematik sudah diterapkan pada setiap pembelajaran. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran pada tema 4 dan subtema 4 secara keseluruhan telah menerapkan pendekatan saintifik. Dan yang kesembilan, yang terakhir ya, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik sudah terlaksana pada setiap pembelajaran, jadi sudah sesuai. Selanjutnya, format analisis buku siswa. Pembelajaran tematik 3, judul buku atau temanya, kewajiban dan hakku. Tema 4, subtema 4, dan kelas 3. Aspek pertama yang dianalisis adalah kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Dari semua pelajaran yang terdapat pada tema 4 dan subtema 4 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Bagian yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Keseluruhan materi pembelajaran yang dipelajari sudah sesuai dengan kompetensi inti. Bagian yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Keseluruhan materi pembelajaran yang dipelajari sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Dan bagian yang keempat, kecukupan. Kecukupan materi ditinjau dari 2 poin. Cakupan konsep materi sosial. Dan B, alokasi waktu. Materi esensi sudah cukup dan sesuai dengan KD. Ditinjau dari alokasi waktu sudah cukup dan sesuai. Bagian yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari yang pertama pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Jadi sudah sesuai atau sudah sinkron dengan pola pikir siswa. Dan juga karakteristik pada masing-masing peserta didik. Karena di sana tercantum untuk mengenal lebih jauh mengenai kewajiban dan hakku sebagai atau hak siswa sebagai warga negara. Ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pada setiap pembelajaran keterpaduan antar mata pelajaran sudah sangat baik dan sesuai dengan berbagai aspek. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Seluruh pembelajaran pada subtema 4 sudah menerapkan pendekatan saintifik yang mencakup ayo mengamati, ayo menulis, bercerita, berlatih, mencoba, membaca, dan mencoba. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Terdapat penilaian autentik pada setiap pembelajaran pada subtema 4. Dimulai dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua mengenai pengalaman orang tuanya. Terus yang ke-10, yang terakhir, bagian yang terakhir, kolom interaksi antar guru dengan orang tua. Sudah merayakan kemerdekaan di sekolah dulu pada tema 4 dan subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Jadi sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.